Pemirsa, kita awali informasi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1.300 meter di atas puncak. Berdasarkan pengamatan PVMBG, dalam 6 jam terakhir Gunung Semeru tercatat mengalami 11 kali letusan. Jadi pemirsa, erupsi Gunung Semeru terekam kamera CCTV relawan di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Kolom abu terlihat membumbung dari kawah Jonggring, Saloko dengan ketinggian mencapai 1.300 meter di atas puncak. Selain teramati secara visual, aktivitas vulkanik Semeru juga terekam di seismograf. Meliputi gempa letusan, ada gempa hembusan dan juga gempa tektonik. Meskipun belum ada laporan dampak, tapi warga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran. Selama ini perhatian dari BPBD menghimbau terkait dengan letusan ataupun APG di sekitar lereng Semeru, kemudian memperingati penambang agar selalu waspada di aktivitas Gunung Semeru. Ada tim yang disiagakan? Kita ada tim di pos Curah Koboan, selama ini terpantau menginformasikan terkait update-nya letusan Gunung Semeru. Pemirsa, KPK mengungkap temuan baru dalam kasus yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandi atau SHF yang tertangkap tangan dalam operasi senyap KPK hari Kamis malam. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan dugaan gratifikasi yang diterima oleh SHF dengan nilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Dalam konferensi pers pada hari Jumat malam, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan praktik jual beli jabatan dan pengaturan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. KPK menduga gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan juga pengisian jabatan di Dinas Pendidikan, pengangkatan camat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengaturan proyek sekolah. Menurut KPK, praktik tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi untuk mengorbankan masa depan pendidikan anak-anak. Atas temuan tersebut, SHF telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari ke depan dalam perkara dugaan suap proyek. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama, Saudara SHF selaku Bupati Langkat periode tahun 2025-2030. Kemudian Saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus yang bersangkutan adalah tim sukses Saudara SHF pada Pilkada tahun 2020. Pemirsa, jenazah pilot PT Ama Air Nicholas F. Goselin, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, dievakuasi ke Jayapura untuk disemayamkan di kantor PT Ama Air di Bandara Sentani. Jadi jenazah dievakuasi dari Yahukimo melalui Timika sebelum dibawa ke Jayapura. Selanjutnya pemirsa, jenazah akan menjalani visum di Rumah Sakit Bayangkara dan dijadwalkan diterbangkan ke Jakarta. Direktur PT Ama Air menyatakan insiden ini menjadi duka mendalam bagi perusahaan. Sementara Komisaris PT Ama Air mengingatkan kekerasan serupa bisa mengganggu pelayanan penerbangan di wilayah pedalaman Papua. Karena pelayanan kami 67 tahun 4 bulan tidak pernah terjadi hal yang sama. Itu sebab kami merasa betul-betul luka yang sangat dalam. Kalau kecelakaan itu biasa, tapi kalau pembakaran dan juga pembunuhan itu sangat tidak peri kemanusiaan. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup, bahwa kami berdoa agar mereka-mereka yang melakukan itu, Roh Allah yang kudus akan menyadarkan mereka supaya mereka bertobat kembali kepada jalan yang benar. Kementerian Pertanian kembali menggelar gerakan tanam serempak di 25 provinsi sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi pangan nasional dan memperkuat target swasembada pangan berkelanjutan.
Kegiatan tanam serempak yang digelar Kementerian Pertanian dipusatkan di Desa Bulu Payung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pada saat yang sama, gerakan tanam juga dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah pada lokasi program optimalisasi lahan tahun 2024 dan 2025 serta cetak sawah rakyat tahun 2025. Target tanam dalam kegiatan ini mencapai sekitar 50.000 hektar. Pemerintah berharap lahan yang telah mendapat dukungan program dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketersediaan pangan nasional. Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Ida Widi Arsanti bersama perwakilan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, brigade pangan, serta para petani dari berbagai wilayah. Gerakan tanam serempak menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan luas tanam dan indeks pertanaman. Dengan pola tanam yang lebih intensif, lahan pertanian diharapkan dapat berproduksi lebih dari 1 kali dalam setahun sehingga hasil panen terus meningkat. Menteri Pertanian menegaskan, percepatan tanam menjadi langkah penting untuk menjaga pasokan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi lahan yang telah mendapatkan dukungan program agar segera memberikan hasil bagi petani. Tentu saja ini menjadi concern dari kami semuanya ya, karena seyogianya di lahan-lahan oplah dan cetak sawah rakyat ini akan kita wujudkan pertanian modern, di mana menggunakan alsintan ya, misalnya terkait dengan pengelolaan lahan 200 hektar oleh Brigade Pangan, tentu tidak bisa menggunakan cangkul lagi untuk mengolah lahan, tapi kemudian kita menggunakan traktor, kemudian juga pertanaman bisa kita lakukan dengan menggunakan drone atau transplanter, dan bahkan kemudian juga untuk panen kita menggunakan combine harvester seperti itu. Kemudian terkait dengan irigasi ini juga harus kita selesaikan, kita identifikasi apa masalah dari masing-masing wilayah atau lokasi, kemudian kita berikan solusi sesuai dengan permasalahannya tersebut. Pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan hingga 300 pada lahan yang telah mendapat intervensi program. Target ini didukung melalui penggunaan varietal unggul, benih tahan kekeringan dan hama, penerangan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta program pompanisasi untuk menjamin ketersediaan air. Kementerian Pertanian juga menyampaikan hingga saat ini cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5 juta ton. Sementara serapan gabah dan beras oleh Perum Bulog telah menembus 3 juta ton. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan produksi pangan nasional. Melalui gerakan tanam serempak ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, TNI Polri, Brigade Pangan dan petani dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Yosep Trisna, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.